Dan keduanya ini tuh sampai tidur di taman untuk wik-wik sama patung itu. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Apa kabar nih Historita semuanya? Semoga kalian selalu sehat. Please jaga kesehatan kalian, especially di masa-masa seperti sekarang ini ya. Di video kali ini aku akan membahas sedikit cerita tentang kota Pompei ya, karena ada yang request nih ke aku. So buat kalian yang penasaran, make sure to keep on watching. Dan buat yang belum subscribe, please jangan lupa di subscribe dulu sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel aku. Letusan Gunung Vesuvius di Italia tahun 79 sebelum Masehi yang membenamkan Pompei, yaitu kota zaman Romawi kuno, sampai sekarang masih terus menyisakan misteri. Yang terbaru paling ramai diperbincangkan adalah penemuan jasad manusia yang membatu dengan posisi tangan menyentuh selangkangan. Udah ada banyak banget ya jasad yang ditemukan di Pompei. Mereka menjadi korban setelah kotanya musnah seketika ditelan awan panas yang menyapu dan mengubur Pompei di bawah abu vulkanik setebal 5 meter. Tragedi meletusnya Gunung Vesuvius yang membenamkan kota kuno Pompei di bawah kota modern Naples kini lantas selalu jadi objek rasa penasaran manusia. Rumor dan spekulasi berembus seiring riset yang terus dilakukan sejak 1748 ketika Pompei digali dari kedalaman perut bumi. Bencana yang menimpa Pompei diartikan dalam bermacam makna. Dan Pompei jadi situs sejarah bernilai tinggi bagi peneliti Romawi. Sayangnya, Pompei ini memiliki citra negatif dalam sejarah manusia. Layaknya cara pikir bahwa bencana selalu merupakan azab dari Tuhan atas perilaku manusia yang tamak dan ugal-ugalan. Dan Pompei pun punya cap buruk sendiri, yaitu kota yang dikutuk karena perzinahan. Bagi orang Romawi sendiri, Pompei ini memang surga ya teman-teman. Kalau di zaman sekarang ini, Las Vegas ya yang dikenal sebagai surganya dunia atau kotanya para pendosa, kerajaan Romawi kuno sudah lebih dulu punya Pompei sebagai surga dunia. Di Pompei, industri hiburan dan juga seks itu sangat laris manis ya. Ada banyak banget kisah-kisah sensual yang aduhai seronoknya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Terus juga banyak banget fakta, legenda, dan mitos yang bercampur baur tentang Pompei ini. Nah, ada sebuah cerita unik nih teman-teman. Dikisahkanlah ada dua orang bernama Charicles dan Kallikratidas sedang dalam perjalanan. Dua orang laki-laki ini tuh terobsesi akan kejantanan ya teman-teman. Dan di tengah perjalanan dia menemukan sebuah taman yang indah. Keduanya pun langsung berhenti sejenak untuk turun dan mengeksplor taman yang mewah dan indah itu. Kemudian setelah mereka ini berkeliling-keliling, mereka pun berhenti ketika melihat sebuah patung. Nah, bagi mereka nih teman-teman, pose dan aura patung itu sangat menggoda bagi mereka. Akhirnya gara-gara patung ini, iman dari kedua orang ini pun agak goyah gitu ya. Mereka kemudian melakukan tindakan yang sangat aneh, yaitu mencium dan juga memegang organ vital patung itu. Dan keduanya ini tuh sampai tidur di taman untuk wik-wik sama patung itu. Akhirnya setelah mereka melakukan tindakan yang tidak wajar tersebut, mereka pun sadar ya bahwa mereka sudah hilang keperjakaannya. Nah, karena menyesal, Charicles dan siapa tadi namanya? Kallikratidas ini tadi memutuskan untuk bundir. Ceritanya sangat wow sekali. Tapi guys, kisah tadi itu adalah cerita rakyat yang menggambarkan kota Pompei. Jadi peringatannya cukup jelas ya teman-teman, bahwa siapapun yang datang ke kota itu, maka imannya akan goyah. Barang-barang temuan di reruntuhan Pompei menunjukkan bagaimana seks menjadi nafas kota itu. Beberapa artefak hasil galian sejak abad ke-18 menunjukkan karya seni Pompei kerap berbau birahi. Ada banyak banget ya ragam karya seni yang berbentuk seperti penis, mulai pahatan dinding,
hingga patung. Bahkan, penis ini menjadi simbol keberuntungan masyarakat Pompei. Film dokumenter Sex in the Ancient World, Prostitution in Pompeii, garapan Kurt Sayenga, menunjukkan banyak pahatan penis di reruntuhan bangunan Pompei. Belum lagi lukisan sejoli yang bercinta terpajang vulgar di sana-sini. Bahkan, lebih liar lagi, terdapat patung dewa bersenggama dengan kambing. Analisis arkeolog University of Cambridge, Profesor Andrew Wallace Hadrill, menyebutkan bahwa artefak dan bangunan di Pompei mengindikasikan prinsip masyarakat yang begitu menggandrungi seks. Wallace Hadrill juga mengatakan komodifikasi seks adalah sesuatu yang jamak dan menjadi ciri khas Pompei di antara kota Romawi lain. Hal tersebut misalnya terlihat pada beberapa bangunan yang memiliki ukuran besar dan berisi kamar-kamar kecil dengan jumlah banyak. Dan rumah dengan kamar-kamar kecil ini disebut dengan rumah bordil. Rumah bordil paling terkenal adalah Lupaner Grande yang berlokasi tepat di pusat kota Pompei. Bangunan 2 lantai yang dijuluki rumah bordil tertua dalam sejarah dunia ini, pada bagian dalam temboknya dipenuhi gambar pornografi. Dalam catatan arkeolog Profesor Thomas McGinn, prostitusi di Pompei benar-benar terstruktur rapi. Pompei memiliki setidaknya 41 rumah bordil komersial yang tersebar di seantero kota. Masing-masing memiliki fasilitas andalan dengan beragam layanan seks, mulai dari teater bugil, mandi kucing, nggak tahu sih itu maksudnya mandi kucing apa ya, tapi yang aku baca bilangnya tuh mandi kucing, dan juga layanan dansa. Amfiteater Pompei yang megah tak jarang pula menawarkan atraksi tari telanjang. Tapi kenapa ya industri seks bisa maju di kota Pompei? Nah, jawabannya adalah salah satunya karena 80% penduduk Pompei berasal dari kalangan menengah ke bawah yang mudah tergiur pada gelimang uang. Dan juga para tuan pemilik rumah bordil mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Prostitusi Pompei tersohor ya di seluruh wilayah Roma. Selain memiliki banyak tempat lokalisasi, jasa seks di Pompei terbilang jauh lebih murah dibandingkan wilayah lain di Romawi. Jika di kota lain seperti Roma, jasa seks bisa mencapai 6 hingga 8 ases, yaitu mata uang Romawi ya. Nah, di Pompei cukup 2 ases saja. Pada masa jayanya, Pompei menjelma kota hiburan yang digandrungi di Mediterania. Posisinya yang strategis sebagai kota penghubung perdagangan komoditas dan jalur transportasi membuat banyak orang mampir ke Pompei untuk bersenang-senang. Kalau di zaman sekarang ini ada jargon yaitu what happens in Vegas stays in Vegas ya. Nah, begitu juga dengan Pompei. What happened in Pompei stays in Pompei. Nah, sebelum dihancurkan oleh letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi, Pompei terlebih dahulu telah mendapat guncangan gempa bumi yang dahsyat pada 62 Masehi. Saat itu, rumah-rumah rubuh, patung-patung besar hancur, dan berbagai kerusakan parah terjadi di kota tersebut. Setelah itu, selama bertahun-tahun, Pompei dibangun kembali dengan lebih megah, indah, dan maju. Sayangnya semua usaha dalam membangkitkan kota Pompei itu hanya bertahan selama 17 tahun ya. Dahsyatnya ledakan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi kembali mengubur gemerlapnya kota Pompei hingga tidak mampu lagi untuk diselamatkan. Gumpalan abu, batu apung, serta material letusan gas vulkanik Gunung Vesuvius yang sangat panas terlontarkan ke langit. Letusan kala itu bahkan bisa disaksikan oleh orang-orang yang berada ratusan mil dari kota Pompei. Salah satu orang yang menjadi saksi mata kedahsyatan letusan Gunung Vesuvius adalah Plinius Muda yang mengirimkan surat kepada sejarawan Tacitus. Plinius berhasil selamat karena dia menyaksikan letusan itu dari seberang teluk. Siang itu, kota Pompei yang mulanya disinari terik matahari dalam sekejap menjadi gelap gulita karena serbuan awan gelap aliran piroklastik atau awan gas yang sangat panas. Dan keesokan harinya, kota Pompei telah terkubur jutaan ton abu vulkanik. Diperkirakan
total korban jiwa pada kejadian itu mencapai lebih dari 16.000 jiwa. Sedangkan penduduk Pompei yang berhasil selamat terpaksa meninggalkan Pompei sampai berabad-abad kemudian. Pada tahun 1748 yang lalu, sekelompok penjajah berhasil menemukan ribuan tengkorak manusia serta bangunan-bangunan kuno yang terawetkan dengan jutaan ton debu vulkanik. Selama kurang lebih 3 abad, penggalian kota Pompei terus berlanjut. Temuan kota mati itu tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi para arkeolog dan juga sejarawan. Selama proses penggalian itu, para arkeolog menemukan jasad manusia yang terawetkan dalam berbagai pose. Bahkan, para arkeolog berhasil menemukan tempat pelacuran yang dipenuhi fresko erotus serta patung berpose mesum yang menggambarkan betapa bebas gaya hidup penghuninya. Melalui penemuan itulah, Pompei ini dijuluki kota maksiat. Nah, itu dia teman-teman sedikit cerita tentang kota Pompei ini. Mungkin bisa dibilang akhir dari kota Pompei ini agak mirip ya dengan kaum Nabi Lut. But anyway, that's all for today. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan dan juga semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang salah. Menurut kalian apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari runtuhnya kota Pompei ini? Make sure untuk komen di bawah. But other than that, thank you so much for watching. I hope you guys enjoy this video. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys.